Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dengan akun. Selamat pagi untuk seluruh peserta di sekolah masing-masing. Selamat pagi untuk para bapak dan ibu guru. Juga selamat pagi untuk para panitia daripada cerdas cermat online yang diadakan oleh Balai Lapan Garut. Untuk mengawali acara, kita ada baiknya meminta kepada Allah atas kelancaran acara ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang dengan antusias untuk ikut dalam pada acara Cerdas Cermat Online pada pagi hari ini. Saya sebagai koordinator Balai Lapan Garut akan membacakan sedikit aturan dan jadwal daripada Cerdas Cermat Online ini. Pertama, itu adalah mengisi ulangan online melalui quizzes yang akan kita ikuti beberapa saat lagi. Untuk segmen kedua akan ditanyakan soal-soal kepada para peserta secara langsung dan tidak dilempar. Untuk nilai 100 jika benar, dan jika kurang tepat 50 dan salah 0. Untuk segmen ketiga adalah pertanyaan rebutan dengan cara mengangkat tangan juru bicara, dan juri akan menilai di sini siapa yang paling duluan mengangkat tangan itu akan menjawab pertanyaan dengan nilai 2 kali lipat, yaitu jika benar 200. Tetapi tidak dilempar. Pertanyaan rebutan tidak dilempar. Jika salah tidak dilempar pertanyaan rebutan. Kemudian setelah itu akan direkap juri beberapa waktu dan langsung diumumkan berikut nilai-nilainya kepada para peserta. Dan peserta akan mengambil hadiah pada pukul 2 pada hari ini juga di Lapan Garut. Untuk peserta diwajibkan untuk mendokumentasikan secara foto dan video dari tempat masing-masing dan nanti dikirim ke administrator Lapan Garut. Baik, ada pertanyaan? Oh iya. Untuk tambahan bahwa babak perebutan jika salah nilai dikurangi 100. Oke, sudah siap ya? Cek Pak, mohon dicek Pak. Oke, untuk sebelum kita dimulai acara ya, kami akan coba lagi untuk cek audio. Mulai dari Mbak Dia, tolong informasinya. Angkat tangan aja Pak. Oke, selanjutnya kita ke SMK Negeri 5 Garut. Coba cek audio. Kami dari SMK Negeri 5 Garut, apakah suara kami terdengar? Kita lanjut ke Bank 3 Garut. Coba cek audionya. Halo, kami dari Mantiga Garut. Apakah sudah diterima? Oh, nanti. Terima. Kami kembali lah. Nah, ya untuk grup D SMA Negeri 5 Garut, coba cek audio. Cek suara jelas. Oke. Oke, kita akan dimulai ya. Ya. Perkenalan dulu kali ya, juri ya? Ya, masing-masing sekolah mulai dari grup A sampai D. SMA 5 Garut ya. Perkenalan juru bicara dan ini. Oke, untuk selanjutnya kita perkenalan ya untuk Mardia mulai dari grup A aja, grup A.
Kita mulai dari grup A ya. Grup A yaitu oleh SMK Negeri 5. Tolong untuk memperkenalkan dalam arti berapa pesertanya 3 orang kan kalau meetingnya mungkin dimulai dari sekarang untuk SMK Negeri 5 Garut. Izin perkenalkan nama saya Farhan Tasdik sebagai juru bicara dan teman DJ saya Oke, untuk selanjutnya grup B. Grup B adalah Mardia. Coba untuk memperkenalkan juru bicaranya. Terima kasih. Kita untuk ke grup C. Grup C adalah MAN 3 Garut. Coba untuk memperkenalkan pesertanya. Halo, perkenalkan kami dari MAN 3 Garut. Perkenalkan nama saya Islahul Aziz. Yang kedua Andini dan yang ketiga Desti. Untuk selanjutnya grup D yaitu dari sekolah Negeri 5 Garut. Silakan untuk memperkenalkan. Kami dari SMAN 5 Garut dengan saya Jubir, Najwan Mutakin, sebelah kiri Rosanti dan sebelah kanan saya Ranti. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke panitia. Baik, adik-adik sekarang bersiap untuk link quizzes ya. Semua sudah masuk ke link quizzes ya semuanya. Mas Arif udah? tinggal di resume saja. Hah? Tinggal di resume saja. Enggak, mereka udah masuk semua kan? Legal. Hah? Partisipan. Di Tadi untuk yang linknya udah dikirim sama Pak Aceh, tinggal diklik aja gitu ya. Enggak. Ya, dikali. Dia malah baca-baca. Baca-baca Nulis jeruk linknya diklik gue. Anu terbaru. Mohon anu terbaru terpendek ya. SMK 5, coba diklik linknya yang terbaru yang barusan dikirim ya. Mardia, tolong linknya dikirim barusan sama Pak Asep, itu langsung aja diklik ya. Maksudnya gimana Pak? Tadi kan di WA yang untuk quiz, nomor WA yang untuk quiz itu kami kirim untuk linknya itu. Jadi linknya baru lagi. Oh, udah masuk tuh. Terus satu. Ambil masuk. Tinggal SMK 5. Mardia udah masuk SMK 5 ini. SMK 5 coba link yang dikirim tadi tinggal diklik aja gitu ya. SMK 5. SMK 5. Baca we. SMK 5. Dia malah mau apa dia? Tinggal ngetrek bro. Kemudian SMK 5 bro. SMK 5. Sehingga kita nunggu ya link untuk kelautan yang belum masuk nih kelautan. Airan eta harus penginderaan. Tentang satelit. Oke, nah sekarang kita bakal sudah kaya masuk. Oke. Kita Iya. mulai ya. Duaan. Oke. 3,
Iya. Satu. Kak, mulai. Saya kak. Siapa? Warna itu terdapat pada pelangi. Gampang yang arah hambatnya tegak lurus. Oke, kita pencet. Kan. Salah satu keunggulan. Si bahan fisik di permukaan. Enggak di. Sabar. Navigasi. Di bawah kan bro, keren ini baru namanya kemajuan teknologi. Ya bro, oh gimana bro? Bagaimana bro? Ini di lapangan belum pernah ada kayak gini pak. Salah. Rem. Iya. Cepet muat. Terbang warna ada. Udah dikasih eksternal satu untuk pendata. Atau terus langsung. 14. Kasusnya itu kalau untuk video jangan lama-lama per 10 detik aja. Iya betul. Jadi nggak motong-motong lagi. Bernoulli. Motong-motong lagi soalnya repot. Nomor mana tadi? Yang paling atas. Enggak, itu paling 3. Masih 8 kali tanpa putus. Penerbangan dan tarik. Waktunya 10 menit ya. Itu udah berapa menit? Udah kelihatan. Wah itu kalau salah kan begitu. Salah kan begitu. Sok. Nanti di screenshot ya bro. Bro, di screenshot hasilnya. Gelombang hitam dan putih. Bisa juga. Terus selesai itu udah 14. Udah. Gak putus semua. Selanjutnya kemana? Gue tunggu temen yang lain. Jangan masuk. Halus liga. Halus ligar. Tampilan. Pernaon. Tadi ada Tampilan. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Tampilan depan mama. Waktu tinggal 3 menit lagi. Waktu tinggal 3 menit lagi. Manapun deh. Manapun. Ini berarti belum tahu. Waktu tinggal 3 menit lagi. Coba Yang lain. oke. Udah off ya. Ya. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk semuanya, adik-adik.
Oke, untuk segmen 1 sudah kelar. Ya. Mau tahu nggak siapa ini? Untuk segmen 2 takutnya. Oke, selanjutnya persiapan untuk segmen 2. Penanya akan menanyakan 3 buah soal pada masing-masing kelompok, dimulai dari grup A sampai grup D. Soal yang sudah disebutkan tidak dilempar jika terjadi kesalahan. Nilainya 100 dan kalau salah tidak kurangi. Jika dirasakan jawaban kurang tepat, namun mendekati, itu diberi nilai 50. Oke, silakan dilanjut untuk penanya untuk menanyakan kepada grup A. Grup A, coba cek simulasi. Ngomong. Grup A. Emang ngomongnya lain kan ya? Tinggal jadinya kebagian. Tinggal di kebagian. Kali apa? Nah, ini kelautan. Coba cek audio. Cek. Halo. Coba bicara panjang. Halo. Kalau untuk juru bicara, coba maskernya dibuka aja, biar jelas ya, Ham ya. Oke. Oke, silakan bicara deh. Halo, Assalamualaikum Pak. Pak, kedengaran Bapak suaranya Pak? Oke. Mic-nya agak jauh, coba bicaranya agak gitu ya. Coba kita cek ya, cek lagi coba ya. Siap. Halo, Assalamualaikum Pak. Kedengaran Bapak suaranya? Bagus. Suara udah bisa terdengar gitu ya. Jadi kita bisa komunikasi. Oke, untuk grup B. Oke, kita langsung aja ya untuk pertanyaan yang untuk grup A. Pertanyaan grup A itu sebanyak 3 buah pertanyaan. Kita akan tanya dan langsung memberikan soal satu persatu ya. Satu persatu grup A. Oke, grup A ya kelautan. Kita mulai dari sekarang. Siap? Siap Pak. Oke, untuk grup A, coba dengarkan pertanyaan saya. Dalam atmosfer kandungan gas oksigen sebanyak 20%. Kandungan gas lainnya 2%. Dan sebesar 78%. Gas apakah itu? Bisa diulangi Pak? Kurang jelas. Oke, kita ulangi. Dalam atmosfer kandungan gas oksigen sebanyak 20%. Ya. Kandungan gas lainnya 2% dan sebesar 78%. Adalah gas apakah itu? Gas atmosfer Pak. Apa? Kurang jelas Pak pertanyaannya Pak. Maksudnya gimana? Oke, sekali lagi nih, kesempatan terakhir sekali lagi. Dalam atmosfer kandungan gas oksigen sebanyak 20%. Kandungan gas lainnya 2%. Dan sebesar 78% adalah gas apakah itu? Jadi gas yang nilainya 78%, gas apakah itu? Itu maksudnya. Gas nitrogen Pak. Oke, 100. Siap, kita pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua nih. Pegang Pak. Roket 8 terbang dengan memanfaatkan gaya dorong. Gaya dorong dari bahan bakar, apakah yang dimanfaatkan? Gaya bahan bakar, propelan, padat, dan cair Pak. Oke, 100. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan nomor 3 untuk yang terakhir nih. Sebutkan definisi daripada slit.
Satelit adalah benda atau wahana yang mengorbit pada suatu planet yang berfungsi untuk bermacam-macam, seperti untuk komunikasi, untuk pengamatan bumi, pengamatan cuaca, satelit, stasiun satelit, dan lain-lain, Pak. Oh, kalau gitu serahkan ke juri. Juri yang bacain jawabannya. Juri. Untuk jawaban yang betul adalah satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode resolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Nilainya terserah juri. Untuk nilai 50. Oke, jadi untuk grup A sebetulnya tadi pun juga itu bisa di dalam kategori satelit gitu ya. Tetapi kurang begitu jelas, kurang tepat gitu ya, untuk definisinya kurang tepat. Oke, terima kasih. Kita kembali ke grup B. Oke, terima kasih untuk grup A. Kita kembali ke grup B. Tepuk tangan. Grup B untuk SMA Mardia. MA Mardia. Oke, grup B tes audio dulu ya. Kita tes audio. Ya oke. Dek, apakah bisa termonitor audio dari 8 diterima oleh Mardia? Dengan baik. Dari Emma Mardia, apakah sudah jelas? Ya oke, jelas ya. Kita coba aja. Apa saya, Pak? Oke, siap. Oke, untuk Mardia ya. Ini ada 3 pertanyaan yang akan kami tanyakan. Ada 3 soal. Mungkin kita akan dimulai dari sekarang. Coba cermati pertanyaannya. Sebutkan definisi daripada orbit. Maaf Pak, kurang jelas. Oke, pertanyaan ke-1, sebutkan definisi dari orbit. Orbit merupakan jenis-jenis tempat beredarnya satelit mengelilingi permukaan bumi. Oke, pertanyaan benar satu buat Mardia. Hebat belajar dia benar. 100 ya. Kita pertanyaan kedua ya. Oke, siap. Coba perhatikan, simak baik-baik untuk pertanyaan kedua. Setiap satelit membutuhkan sumber daya power. Satelit menghabiskan banyak listrik. Penempatan power sumber daya dipasang di dalam atau di luar satelit. Dari manakah sumber power satelit? Maaf Pak, bisa diulang Pak? Oke, siap. Nah, oke. Suaranya patah-patah. Oke, siap. Nomor 2 ya. Kita pertanyaan diulang lagi nih. Setiap satelit membutuhkan sumber daya power. Ya. Power satelit menghabiskan banyak listrik. Penempatan power sumber daya dipasang di dalam atau di luar satelit. Dari manakah sumber power satelit? Dari energi baterai panas Pak. Generator panas. Terus? Dari baterai, generator panas. Oke, pertanyaannya kita udah habis ya waktunya. Saya kembalikan untuk penilaiannya ke juri. Jadi tolong juri pertanyaan yang benar coba di ini kan. Oke.
Untuk jawaban yang benar adalah 1 panel surya, 2 baterai, 3 booster, 4 generator panas. Jadi nilainya 50. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga ya. Siap-siap deh, simak nih jawab pertanyaannya. Jika kita melihat bintang-bintang bertebaran yang sudah sejak zaman dahulu dijadikan sebagai pedoman arah, ya, terutama saat mereka berada di laut, hal-hal di atas mereka lakukan bila mereka mengenali suatu bintang tertentu atau satu bentuk konfigurasi bintang, disebut sistem apakah pedoman arah dalam era sekarang ini? Konferensi. Diulangin deh. Konferensi. Salah. Yang betul adalah navigasi. Oke, pertanyaan untuk Matia sudah selesai ya. Oke, kita terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Regu C, siap-siap. Regu C. Iya, siap. Kedengeran ya? Untuk juru bicara, tolong maskernya dibuka. Khusus juru bicara. Oke, baik. Dengarkan baik-baik dan tolong jawab dengan singkat dan jelas. Pada besaran pokok, panjang dapat diturunkan menjadi, saya ulangi sekali lagi, pada besaran pokok, panjang dapat diturunkan menjadi Luas. luas dan Luas dan volume. bagaimana Dewan Juri? Betul. 100 untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Lapisan atmosfer apakah yang banyak mengandung muatan dan dapat memantulkan radio frekuensi? Mesosfer. Mesosfer dan stratosfer. Stratosfer. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Ionosfer. Jawabannya ionosfer. Beda ya. Oke, baik. Tetap konsentrasi. Pertanyaannya ketiga untuk Regu C. Di atas awan ada awan lagi. Dan setiap awan memiliki potensial listrik yang saling berbeda-beda. Tolong jelaskan bagaimana terjadinya petir. Silakan. Awan dekat dengan matahari. Karena awan bertumbukan awan bertumbuh. Awan bertumbukan sehingga menghasilkan gesekan dan menimbulkan petir. Udah habis. Oke, untuk jawabannya kurang sempurna. Ya, jawaban yang sebetulnya adalah petir terjadi jika awan pada ketinggian yang sama saling bersinggungan atau bertabrakan dengan benda yang potensial. Beda potensial.
yang tinggi dan masing-masing muatan akan menimbulkan loncatan listrik yang disebut petir. Ya, untuk nilai 50. Oke, baik, Regu C, pertanyaan terakhir sudah. Tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Sekarang ke Regu D. Ini ada gede. Regu D, cek audio, kami bisa didengar. Bisa didengar dengan jelas. Oke, Halo. kami juga bisa mendengar adik peserta Regu D dengan jelas. Oke, baik. Ya. Konsentrasi kepada seluruh peserta Regu D. Pertanyaan pertama. Dalam memperhitungkan jarak benda langit, dapat menggunakan perhitungan satuan cahaya. Pertanyaannya, berapakah cepat merambat Ya. cahaya? Bisa diulangi Saya ulangi sekali lagi. pertanyaannya? Dalam Ya. memperhitungkan jarak benda langit, dapat menggunakan satuan cahaya. Berapakah cepat merambat cahaya? Berapakah satuan merambat cahaya? Ayo, 3, 2, 1. 300 juta meter per sekon. Diulang. Tolong diulang. 300 juta meter per sekon. Oke, jawaban benar, 100. Oke. Kedua. Jika kita mendapat gambar bumi dari satelit, maka kita harus menyesuaikan terhadap keadaan realnya atau validasi pada permukaan bumi terhadap hasil citra satelit. Nah, penyesuaian ini disebut dengan koreksi. Sebutkan koreksi yang harus dilakukan terhadap citra satelit. Sebutkan koleksi yang Bisa diulangi sekali lagi? Jika kita mendapatkan citra gambar bumi dari satelit, maka kita harus melakukan penyesuaian terhadap validasi keadaan di bumi. Sebutkan koreksi yang harus dilakukan terhadap citra satelit tersebut. Yang harus dilakukan citra bumi tersebut. Ada banyak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lewat ya. Tim juri silakan membacakan. Ya. Jawabannya koreksi geometri. Waktu. Geometri. Untuk jawabannya koreksi geometri. Koreksi geometri. Oke, itu ada di pelajaran Edu Hub 8 ya, di materi. Oke, Ya. tepuk tangan semuanya. Oke, adik-adik sekalian, segmen 2 sudah kita lalui. A, B, C, D. Dua pertanyaan. Baru 2 pertanyaan, Pak. Satu lagi ya? Sorry, satu lagi. Satu lagi untuk grup D. ZPPI adalah zona potensial penangkapan ikan yang telah digagas oleh Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Jadi nelayan tidak lagi mencari ikan, namun nelayan langsung mendapatkan ikan pada tempatnya. Coba jelaskan bagaimanakah ikan dapat diketahui keberadaannya melalui satelit yang informasinya diberikan oleh lapan. Silakan.
Bisa diulangi Pak sekali lagi? Baik, saya ulangi sekali lagi. ZPPI adalah zona potensial penangkapan ikan yang telah digagas oleh Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Jadi nelayan tidak mencari ikan lagi, namun langsung menangkap ikan pada tempatnya. Coba jelaskan bagaimana ikan dapat diketahui keberadaannya melalui satelit. Bagaimana? Bagaimana ikan? Jawabannya coba Prof lihat ya. Tolong direkam. Bagaimana ikan bisa diketahui? Bagaimana ikan bisa diketahui dengan melalui satelit dari itu Lembaga Antariksa Nasional? Bagaimana nelayan bisa mengetahui posisi ikan? Saya di belum ada. 10, 9, 8, Oke, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan jelaskan. Untuk jawaban yang nomor 3 itu satelit Anu berupa pengertian. membuat tumbuhnya Jelas tuh. profil dan jenis plankton laut diketahui pada suhu tertentu dan konsentrasinya banyak profil itu. Nah, ini menjadi makanan ikan kecil dan ikan Poin 15. besar, dan titik ini dikenali dengan sebagai banyak potensi ikannya. Jelas ya? Oke, teman-teman. Dua telah kita lalui, sekarang semuanya akan memasuki segmen 3, yaitu pertanyaan rebutan. Coba juru bicara angkat tangan masing-masing. Juru bicara angkat tangan. Oke. Jadi teknisnya selesai, boleh mengangkat tangan. Nah, jika yang mengangkat tangan nanti dilihat oleh juri yang mana, nanti beliau yang akan jika jawaban salah, nilai dikurangi 100. Jika jawaban benar, nilainya 200. Jangan sembarangan mengangkat. Cukup ini. Grup A, grup B paham? Suara didengar ya? Untuk juru bicara akan Kita dengar saja. Yang terakhir maju jawaban juru bicara angkat tangan. sendiri terang. Semuanya. Semuanya. Kita baru break kok, juru bicaranya belum angkat tangan. Tiga kemana tiga? Tiga kemana Pak? Oke, saya coba cek Jadi pertanyaan untuk segmen rebutan. 1. Sebentar. 5 Garut ini kelihatannya tiba-tiba keluar. Kayaknya nge-lag itunya. Apa sih internetnya kurang. poinnya 15 sama 100. Mengundurkan diri. Iya, 95 ayah dia. Kita tunggu dulu sebentar.
Ah, dia masuk lagi. SMAN 5 Garut, apakah bisa didengar suara saya? Grup D, Terus ya Bu, Oh. kata Nanang. SMAN 5 Garut, apakah bisa didengar suara kami? Bisa. Oke. Bisa saya lanjutkan ya pertanyaan rebutan? Didengar baik-baik. SMA 5 Garut itu videonya kebalik. Kebalik. Coba diputar, putar. 5 Garut, tolong. Ini. Nah. Ya. Halo. Ligar, gimana suara kami bisa didengar? Kedengaran jelas. Bisa dilanjutkan ya? Pertanyaan terbuka. Silahkan. Poin 200 jika tepat dan jika salah, poinnya 100. Tetapi jika salah total, Dikurangi. akan dikurangi 100. Oke, Ya, jelas ya? jelas. Coba untuk juru bicara angkat tangan semuanya, saya mau cek. Nah, Ya. oke, dengarkan baik-baik. Pertanyaan, Saya bicara. lapisan plasma di atas permukaan bumi yang dapat melindungi bumi dari sengatan matahari dan ultraviolet yang berlebih. Angkat tangan. Mau diulangi Pak pertanyaannya Pak, kurang. Ulangi dulu Pak pertanyaan. Disebut apakah lapisan plasma di atas permukaan bumi yang dapat melindungi bumi dari sengatan sinar matahari dan ultraviolet yang berlebih. Grup A. Atmosfer Pak, yaitu lapisan termosfer. Oke. Untuk dijawab. SMKN Terus saya mau jawab. SMKN 5 Garut Dijawab. A Yang jawab jawab dikurangi 100. Juri silakan kurangi jawab. 100. SMK salah. Lapisan SMK ozon. salah. Untuk jawaban yang benar adalah lapisan ozon. Bukan. Nah, tuan nih. Nah, jawabannya adalah lapisan ozon dapat melindungi bumi dari SMK dikurangi sinar 100. matahari berlebih dan ultraviolet berlebih. Oke, konsentrasi lagi. Pertanyaan Iya. Kajian pingpong aja ini lagi. sangat mudah pertanyaannya, mohon langsung. Ini cepat sekali saya tanyakan ya, sangat mudah. Apakah kepanjangan dari lapang? Itu Pak. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kesan dipuguhkan kan grup mana-mana aja. Iya. Lembaga Penerbangan Seman Ligar, dan Pak. Antariksa Nasional. Teman Ligar. Seman Ligar Pak, tiga. Yang mana Pak? Yang pertama menunjuk itu adalah Mantiga Garut. Coba Mantiga Garut. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Pak. Bagaimana Juri? Betul. Mati lu. Nama SMA-nya jangan menjawab dahulu. Apa tadi Bang? Ya, ini sangat mudah juga. Tolong konsentrasi. Sebutkan satelit alam yang mengorbit bumi. Satelit bulan yang mengorbit bumi. Tolong tiga yang paling pertama mengangkat tangan, silakan. Bulan, Jawaban benar. Bulan.
maju. Keempat juga sangat mudah. Baik-baik. Mohon diperjelas pertanyaannya Pak. Aplikasi berbasis Android yang di situ memuat informasi tentang lapang dan dapat digunakan untuk edukasi mulai tingkat SD sampai SMA. Acung bisa mah. Dan penggunaannya mudah sekali. Huruf A, 5 baru silakan menjawab. Eduhub 8. Diulangi tolong. Oh iya. Ah. Jawabannya diulangi. Eduhub 8. Oke, baik. Jawaban benar. Nilai 200. 18% dari 5. Ini mudah sekali. Saya hanya sekali Kembalikan. membacakan. Disebut apakah meteor yang sampai di permukaan bumi? Sebut nama meteor yang ada di permukaan bumi, Ros. Ulangi Pak pertanyaannya Pak. Meteor yang ada di permukaan bumi. Yang sampai di permukaan bumi. Meteor yang ada di permukaan bumi disebut apakah meteor yang ada di permukaan bumi? Naon? Anggar, Pak. Ligar, silakan menjawab. Tiga, Pak. Meteorit. Slide. sebutkan dari Tiga, Pak. Ini sangat mudah. Dengarkan baik-baik. Kurang jelas, Pak. Pertanyaan. Berapakah titik balik orbit matahari pada khatulistiwa yang menyebabkan Balik pada khatulistiwa. 0 derajat. bagian Langsung utara bisa mah. dan utara dan kadang di bagian selatan bumi? Bagian utara, titik orbit khatulistiwa. Saya ulangi. Pada sudut berapakah titik balik orbit matahari terhadap khatulistiwa yang mana menyebabkan Titik matahari balik orbit. Titik balik kadang orbit. ada di utara dan di selatan? Eva Esa. 0 derajat. Tiga, silakan menjawab. Liga ngaco. Bebas. Sok tante ku jubir. 0 derajat. 0 derajat. Diulangi tolong. 0 derajat. Oke. 0 derajat. Itu titik balik ya. Jadi pertanyaannya adalah pada sudut berapakah titik balik orbit matahari terhadap khatulistiwa? Nah, yang dijawab itu khatulistiwa. Itu 0 derajat. Jadi jawaban salah dikurangi 100. Silakan jawabannya. Tegar. 23,5 derajatnya. 23,5. Jadi jawabannya 23,5 derajat. Oke. Selanjutnya Oke. nomor 7. Saya serahkan kepada Pak Yudi. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan rebutan untuk yang nomor 7 ya. Coba simak pertanyaannya dan tolong dicermati. Pada pengamatan benda langit untuk tanda datangnya waktu Ramadan dan Sabar disebut itu adalah pengamatan apa? Datang waktu Acung. Ramadan. Hilal. Sok Acung bisa mah. Oke, silakan untuk SMK 5. SMK. Apa? Pengamatan. Pengamatan ya. 200 jawabannya. Benar. SMK benar. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir ya. Karena semuanya ada 8 Terakhir. pertanyaan nih. Ini pertanyaan terakhir.
coba disimak pertanyaannya. Roket yang berbahan bakar solid atau keras disebut Bisa tuh. Roket yang berbahan Keras. solid. Roket yang berbahan solid dan keras disebut. Roket yang berbahan solid dan keras disebut. Saya belum. bahan bakar roket. Jadi gini, roket yang berbahan bakar solid atau keras itu Roket yang berbahan solid menggunakan atau bahan keras. bakarnya apa namanya gitu maksudnya. Apa? Nama bahan bakar daripada roket apa? Oke, untuk SMK 5 silakan. Sama pinter. Oke, 200 jawabannya benar. 200 benar. Pinter SMK. Semua pertanyaan mulai dari segmen 1 sampai dengan segmen 3 sudah selesai. Untuk selanjutnya saya kembalikan Jadi ke masih ketua mereka satu panitia. kedua. Baik, terima kasih panitia semuanya, Dewan Juri, asisten koron, dokumentasi dan lain-lain. Hadir. Mohon menunggu, kami meminta waktu sekitar 10 menit akan di total jumlah nilainya dan akan kami langsung umumkan. Jadi mohon tidak meninggalkan kamera. Terima kasih. Segmen kedua 10 110. menit. Yang Umumkan kedua segmen lima. ketiga 400. Beres. 550 dekat. Alhamdulillah. Berpartisipasi, pengalaman poin. Berarti tadi itu salah satu berarti segmen kayak jengkol benar semuanya. 11 poin, 14 poin, 15. Iya benar. Kedua 14.000 sarkas. Tapi beda jauh, nggak ada tinggi. Kedua 400.000. Mohon perhatian kepada semua siswa, kami akan membacakan dalam arti Dewan Juri akan memberikan informasi tentang skor di antara hasil untuk cerdas cermat online ini. Nanti Dewan Juri akan membicarakannya siapa sebagai pemenang juara ke-1, ke-2, dan ke-3 gitu ya. Dewan Juri silakan untuk mengumumkan daripada jumlah skor dan siapa sebagai peringkat ke-1, ke-2, ke-3-nya. Terima kasih. Terima kasih pada adik-adik sekalian dari grup A, grup B, grup C, dan grup D yang sudah bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan Grup 8 2020. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada para pembimbing di sekolah masing-masing yang sudah memfasilitasi kegiatan Telekon Eduhub 8 yang diselenggarakan oleh Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa 8 Garut. Untuk pelaksanaan cerdas cermat hari ini, pemenangnya kita sebutkan dari grup D sebagai untuk juara ke-1. Grup D keluar sebagai grup juara 1 dengan total nilai 15.860. Ya, sekali lagi total untuk grup D SMA Negeri 5 Garut dengan skor 15.860. Nah, untuk juara kedua diraih oleh grup C dari Man 3, Madrasah alias 3 ya, dengan total skor 14.110. Kemudian juara ketiga diperoleh oleh SMK 5 Negeri
dengan total skor 12.840. Dan juara harapan 1 grup B dari Malaysia dengan total skor 11.180. Oke, demikian barangkali yang urutan pemenang dari juara 1, juara 2, dan juara 3. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan pelaksanaan kegiatan cerdas ini. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada sekretaris. Mungkin adik-adik udah tadi simak dan udah bisa mendengarkan daripada suatu keputusan hasil kegiatan cerdas cermat online yang diselenggarakan oleh Balai Uji Teknologi dan Pengembangan Antariksa dan Atmosfer Garut, 8 Garut khususnya. Jadi udah bisa memprediksi bahwa di sini juara 1 adalah SMA Negeri 5 Garut dan juara kedua adalah Madrasah Aliyah Negeri 3 Garut dan untuk juara ketiga adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Garut. Jadi itu ya, kami minta untuk partisipasi adik-adik dalam arti tanggapan adik-adik dengan kegiatan ini. Silakan untuk dikemukakan ya hasil gagasan serta ya bagaimana motivasi dan tindak lanjut ke depan terhadap lapas Garut. Tadi Bu kami Bapak Pangeran ada sama dari kami. Kami tadi laksanakan apa Bu? Kan tadi soal awal Bu.